Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita hadiahkan kehadirat junjungan kita Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin, amin. Ibu-ibu, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya Bu ya, supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu-ibu, sebelum kita mulai lagi, kembali lagi saya mau tanyakan pertemuan rutin kita setiap bulannya kan, tentang P2K2 ya Bu. Ada nggak yang masih ingat apa itu kepanjangan P2K2? Ayo, saya nggak mau tunjuk orangnya, siapa yang bisa jawab? P2K2. Nah, apa Bu Semi? Pertemuan peningkatan apa lagi? Kemampuan keluarga. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ya Bu ya. Kalau kemarin kita udah belajar pengasuhan anak, terus yang kemarin belajar tentang mengelola keuangan. Hari ini kita mau nggak belajar ya Bu, kita mau diskusi atau saya mau ngasih sedikit materi tentang kesehatan dan gizi. Nah, ini sebenarnya ini kalau tentang kesehatan gizi ini biasanya yang lebih paham orang kesehatan ya Bu, bidan. Tapi ini saya akan sampaikan apa yang saya tahu aja. Orang ibu semua di sini punya anak kan? Ya. Punya. Ibu anak berapa Bu? Tiga. Ibu? 4. Ibu? 5. 6. Maksudnya anak piro? Carane sing kawin pun di lagi. Ya lah total yang dibrojol kan ada berapa? 6. Ibu? 3. Ibu? 4. Berarti ibu yang paling banyak. 6. Jarak kelahirannya berapa tahun Bu? 2 tahun ya. Selesai ASI melahirkan gitu ya Bu ya. Baiklah, sebelum kita mulai kita mau salam P2K2 dulu ya Bu ya. Kalau masih ingat nggak salam P2K2? Salam P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kan? Ingat ya Bu ya, kita ulangi ya. Seharusnya yang dipeluk teman sebelahnya, tapi karena kondisi corona ini jaga jarak, anggap aja lagi memeluk seseorang yang kita sayang ya. Salam P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Lagi meluk siapa Bu? Entahlah. Jadi hari ini ada hubungannya dengan pertanyaan saya tadi yang nanya udah punya anak, berapa anaknya. Orang ibu sebelum kita mulai lagi, ada nggak yang pengen ibu cita-citanya anaknya pengen jadi apa Bu? Nggak apa-apa ya, sebut yang tinggi-tinggi dibilang kan, jangan pengennya ala Bu jadi orang biasa. Jadi dokter. Jadi dokter, Ibu. Tentara. Ibu anak pengen jadi apa? Astronot. Di Indonesia jarang orang belum ada astronot. Ibu pengen dokter. Pasien sama ya dokter. Ibu pengen jadi guru. Jadi guru, jadi dokter, jadi astronot. Jadi kalau misalnya cita-citanya bagus semua ya Bu ya, anaknya pengen jadi dokter, guru, astronot. Jadi kalau anaknya pengen jadi orang yang berhasil, anaknya harus sehat nggak? Sehat ya. Jadi supaya anaknya sehat, gimana? Orang kasih makanan yang bergizi. Dari mulai kapan ngasih makanan yang bergizinya? Dari bayi. Balita. Dari balita. Dari dalam kandungan. Ini ya, dari dalam kandungan. Tepuk salut dulu untuk ibu ini. Salut. Jadi dari dalam kandungan yang makan kan siapa Bu? Yang makan bergizi siapa? Mamanya. Jadi selain makanan-makanan bergizi, apa lagi Bu? Waktu kita hamil, selain makanan-makanan bergizi, apalagi yang perlu kita lakukan? Olahraga, terus pasti ada yang lupa yang tiap bulan ada di infeksi bahasanya di sini kalau yang tiap bulan itu yang sekaligus balitanya apa? Posyandu. Jadi
Jadi kalau ibu hamil itu biasanya harus berapa kali dia periksa kesehatan dalam selama hamil? 4 kali. Ya, pintar 4 kali. Pas kapan aja, Bu? Hamil 3 bulan. Hamil 3 bulan. 7 terus 9. Hamil 3 bulan, betul. Terus 1 sampai 3 itu 1 kali. Baru trimester 2. Trimester 2 itu 4 sampai 6 sekali. Baru 7 sampai 9 itu 2 kali. Mau melahirkan itu 2 kali. Jadi totalnya 4 kali. Tapi kalau misalnya kita hamilnya nggak sehat, itu harus tiap bulan periksa kandungan. Apalagi kalau orang ibu hamilnya ini punya resiko kehamilan 4 terlalu. Ada namanya resiko kehamilan 4 terlalu pendek jaraknya. Misalnya baru setahun udah ada adiknya lagi. Baru terlalu muda hamilnya. Nah, di bawah 20 tahun atau mungkin terlalu tua. Ini juga beresiko. Atau yang satu lagi dia terlalu banyak anak, lebih dari 4 kali. Ini juga beresiko. Apa tadi, Bu? Terlalu pendek jarak hamilan, terus terlalu muda, terlalu tua, sama terlalu banyak anak. Macam ibu ini udah beresiko kalau hamil lagi yang ke-7 ya, Bu. Udah berhenti ya, Bu ya. Udah KB kan, Bu? Siapa lagi sini yang mau nambah anaknya? Oh, enggak ada. Enggak ada ya, Bu ya. Cukup ya. Cukup ya, Bu. Kalau di PKH berapa cuman yang ditanggung? 2. 3. Hah? 4 ya, kalau nggak 2, 3, 4, 5, 6 sampai betul. 4 ya, Bu. Walaupun anak kita ada 12, ada 5, ada 7, yang ditanggung itu komponennya ada 4 dari mulai balita sampai tamat SMA. Itu dia. Jadi kok makin banyak anak, makin banyak bantuannya ya kan. Tapi kalau sekarang nggak lagi, kehamilan di atas kehamilan ke-3 itu nggak dihitung lagi, nggak dihitungkan gitu ya, Bu. Jadi kalau dia beresiko hamilnya dia harus rajin tiap bulan posyandu. Tapi kalau misalnya tidak, dia harus hanya 4 kali posyandunya. Terus makanan yang bergizi itu untuk ibu hamil misalnya apa aja, Bu? Daging. Ibu makan daging sebulan berapa kali, Bu? Oh, setahun sekali ya. Setahun sekali aja ya, Bu. Tadi kok bilang daging, sayur, terus daging, sayur, telur, buah-buahan, terus susu, terus protein ya. Intinya ada protein, ada karbohidratnya. Pokoknya jangan lupa buah, sayur, susu, karena dari kandungan itu sebenarnya gizinya harus baik supaya anak melahirkan juga sehat, pintar dan cerdas. Itu dia intinya. Jadi gunakan uang PKH itu untuk kalau sebulan sekali dapat, ini kan udah sebulan sekali dapat, belikan makanan yang bergizi. Kalau misalnya tadi bulan ini pengennya makan daging, belikan kalaupun hanya 1/4 atau setengah ya kan. Bulan depan harus pengen makan buah, belikan walau hanya setengah kilo, minimal ada tercukupi gizinya. Gizinya tercukupi, jangan uangnya untuk beli baju baru atau beli emas. Ya nggak apa-apa kalau misalnya banyak uang untuk investasi, emas tuh bagus ya, Bu ya. Jadi intinya di sesi kali ini layanan kesehatan untuk ibu hamil, waktu hamil jangan lupa untuk posyandu, terus jangan lupa makan makanan yang bergizi. Itu dia tadi, supaya anaknya jadi anak yang sehat, pintar, cerdas, dan jadi bisa mencapai cita-citanya besok. Kayak ibu tuh pengen anaknya jadi astronot. Saya aja nggak ngerti astronot itu ngapain. Ya udah, mungkin sampai di sini dulu sesi kita kali ini. Kita lanjut lagi bulan depan tentang layanan gizi untuk balita. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan. Nanti kalau uangnya cair, belikan makanan yang bergizi ya, Bu ya. Minimal anak kita itu jadi anak yang sehat. Jangan mau kalah sama anak-anak orang kaya-kaya itu. Walaupun kita orang nggak punya, anak kita harus anak sehat, bisa merasakan juga buah-buahan, bisa juga tahu namanya rasa susu kan. Itu jangan nanti jadinya anak yang punya gizi buruk. Kalau gizi buruk itu nanti susah, nggak ada obatnya ya, Bu.
Mungkin itu aja sampai di sini. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Kita sudah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.